Anak-anak, pernahkah anak-anak melihat sebuah kebun yang berisi tanaman bermanfaat bagi kesehatan kita? Ataukah anak-anak mempunyainya sendiri di pekarangan rumah? Contohnya seperti tanaman bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, jahe, kunyit, dan lain-lain. Pernah ya, pasti pernah melihat karena ini sangat dekat dengan kita. Bahkan biasanya jika ibu memasak, ada menggunakan salah satu jenis tanaman ini atau lebih dari satu ibu menggunakan tanaman-tanaman ini. Nah, sebuah kebun yang berisi tanaman-tanaman yang bermanfaat ini disebut apotek hidup. Jadi apotek hidup itu adalah sebuah kebun yang ditanami tanaman obat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan tubuh. Lalu, apa itu tanaman obat? Tanaman obat adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah dan memiliki manfaat untuk kesehatan kita. Jadi, tanaman obat itu memang sengaja ditanam di pekarangan rumah kita, kemudian diambil manfaatnya bagi kesehatan. Masyarakat kita selain menggunakan obat dari dokter, juga terkadang menggunakan tanaman obat untuk meredakan atau bahkan mengobati penyakit. Wah, luar biasa ya tanaman obat ini. Mereka lebih memilih tanaman obat biasanya karena memang ini merupakan obat alami ya yang tidak menimbulkan efek samping walaupun biasanya hasilnya itu tidak secepat obat dari dokter. Lalu, apa saja jenis-jenis tanaman obat tersebut? Ya, anak-anak pernah melihat tanaman ini? Apa ini namanya ya? Iya, betul. Ini adalah jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini bermanfaat untuk meredakan batuk. Nah, anak-anak nih bisa coba nih, kalau ada yang batuk, kalian bisa gunakan jeruk nipis. Cara pemanfaatannya bagaimana? Yaitu dengan memerah jeruk nipis, lalu campur dengan sedikit kecap, lalu diminum. Ini bisa meredakan batuk kita. Kemudian, lalu, apa jenis tanaman obat lainnya? Anak-anak pernah melihat jenis tanaman ini? Pernah ya? Di mana? Iya, ada di dapur ibu ya. Biasanya ibu ketika memasak menggunakan jenis tanaman ini ya. Apa sih ini namanya? Iya, ini adalah namanya kunyit. Nah, bentuk pohonnya seperti itu ya. Kunyit ini biasanya bermanfaat untuk ramuan anti peradangan tubuh, mengobati penyakit asam lambung. Ini biasanya yang suka sakit perut nih karena asam lambung naik biasanya ditelateni ya minum kunyit ya. Bisa juga meredakan diare. Lalu bagaimana cara pemanfaatannya? Caranya yaitu dengan cara kunyitnya itu dibakar, Nak. Lalu diparut. Nah, hasil parutannya itu campur dengan air hangat yang sudah matang tentunya. Kemudian diperas, disaring airnya. Nah, air perasan kunyit itu sudah dapat diminum. Biasanya juga kalau kita malas memasaknya, bisa kita beli ya di tukang jamu. Oke, berikutnya adalah tanaman obat apa ya? Nah, sudah nampak? Apa ini ya? Ada yang sudah pernah melihat? Wah, ini biasanya juga ada di dapur ibu nih. Biasanya ibu kalau memasak sayur bening nih biasanya menggunakan ini. Ini adalah kencur ya? Iya, kencur ini seperti apa tanamannya? Ini baru rimpangnya ya. Nah, pernah melihat? Ini adalah
tanaman kencurnya. Daunnya bentuknya seperti itu, Nak. Pernah melihatnya? Biasanya juga ada di tukang sayur, bisa juga dimasak nih daunnya. Nah, apa manfaat dari kencur? Kencur ini memiliki manfaat untuk meredakan batuk, Nak. Kemudian cara pemanfaatannya yaitu kencurnya itu dihaluskan, dicampur dengan beras ketan lalu tempel pada tenggorokan. Ada juga yang menggunakan cara langsung memakannya. Jadi dikunyah langsung dimakan. Ini bisa meredakan batuk kita, melegakan tenggorokan. Rasanya itu, Ibu pernah mencobanya, rasanya itu segar. Nah, anak-anak nih bisa mencobanya ya, mencoba rasa kencur. Atau ada yang sedang batuk bisa dicoba kencur dikunyah lalu langsung dimakan. Berikutnya yaitu, nah, kalau yang ini anak-anak pasti sudah pernah melihatnya nih. Ini juga ada di dapur ibu. Ini adalah, iya, bawang merah. Bawang merah ini banyak manfaatnya loh, selain bisa untuk masak oleh ibu, untuk bumbu masak supaya masakan kita lebih enak, juga bisa digunakan untuk tanaman obat, mempunyai manfaat untuk kesehatan. Manfaatnya, jadi bawang merah ini bermanfaat untuk menurunkan demam dan mengobati masuk angin. Nah, yang punya dedek-dedek kecil tuh di rumah, kalau malam-malam sakit panas, demam, bisa menggunakan bawang merah ini. Caranya bagaimana? Ya, cara pemanfaatannya yaitu bawang merahnya dihaluskan, lalu dicampur dengan minyak kayu putih boleh, atau terkadang ada yang menggunakan minyak sayur, lalu dibalurkan ke bagian badan dan leher, bisa juga di telapak kaki ya. Nah, insya Allah nanti demamnya bisa turun. Ini bawang merah ini biasanya yang suka membuat kita menangis ya, anak-anak yang biasa atau yang suka membantu ibu di dapur pasti tidak asing nih dengan bawang merah. Tapi siapa sangka di balik kekuatan bawang merah yang suka membuat kita menangis, dia itu menyimpan manfaat yang begitu besar bagi kita. Berikutnya, nah, kalau yang tadi itu bawang merah. Kalau yang ini, ayo tebak. Betul, ini adalah tanaman bawang putih. Sekilas mirip ya, hanya berbeda warna umbinya. Nah, bawang putih ini bermanfaat untuk mengobati cacingan. Lalu bagaimana caranya, Bu? Oh, bisa, yaitu dengan cara bawang merahnya itu dibakar, lalu didinginkan. Setelah dingin, umbi bawang putih ini bisa dimakan. Ini untuk mengobati cacingan. Berikutnya, apa ya tanaman obat yang lainnya? Ya, wow, ini buah apa? Durian kah? Wow, apa ya? Sirsak kah? Iya, ini adalah tanaman sirsak ya. Nah, tanaman sirsak ini daun sirsaknya bisa kita manfaatkan juga sebagai tanaman obat. Selain buahnya yang memang segar ya, asam-asam manis, ternyata daunnya ini bermanfaat bagi kesehatan. Manfaatnya itu apa? Nah, daun sirsak ini bermanfaat untuk meredakan sakit kepala. Lalu cara pemanfaatannya bagaimana? Ya, cara pemanfaatannya yaitu dengan cara mencampur daun sirsak dengan air, kemudian direbus. Setelah direbus, lalu disaring. Ambil airnya dan air rebusan daun sirsak sudah dapat diminum.
Jenis tanaman obat yang lainnya yaitu, nah, wah, kalau tadi ada buah sirsak, yang ini buah apa? Bergelantungan. Buah apa ya? Ada yang pernah melihat? Iya, ini adalah buah alpukat ya, ini tanaman alpukat. Nah, seperti buah sirsak tadi, buahnya ini lezat, daunnya juga bisa kita manfaatkan sebagai tanaman obat. Untuk apa ya manfaatnya? Jadi daun alpukat itu, Nak, bermanfaat untuk menurunkan darah tinggi. Jadi yang tekanan darahnya tinggi bisa diturunkan menggunakan daun alpukat. Bagaimana cara pemanfaatannya? Yaitu dengan cara mencampur daun alpukat dengan air, direbus lalu disaring. Ambil airnya dan air rebusan daun alpukat sudah dapat diminum. Jadi caranya seperti daun sirsak tadi ya, Nak. Dicampur dengan air, kemudian direbus, disaring, diambil airnya. Berikutnya, wah, apa itu? Wah, ini kalau yang ini Ibu yakin anak-anak pernah melihatnya atau bahkan sering menjumpainya dan punya di rumah. Iya, ini adalah tanaman jambu biji ya. Wah, dari tadi ini kita ketemu sama tanaman obat yang ada buahnya ya. Tadi kita sudah apa? Belajar tanaman obat apa? Iya, ada tanaman sirsak, lalu alpukat, dan yang ini jambu biji. Wah, ini rasa-rasanya Ibu mau buat jus saja ini. Apalagi panas-panas begini cocok sepertinya. Wah, nah, dari tanaman jambu biji ini kita bisa manfaatkan daunnya untuk meredakan diare. Apakah anak-anak pernah menggunakannya untuk meredakan diare? Biasanya nih sebelum Ibu belikan obat ke warung ataupun pergi ke dokter, biasanya diambilkan nih beberapa lembar daun jambu biji, dikunyah dengan garam lalu dihisap. Asin-asin sepat ya. Pernahkah? Nah, kalau Ibu dulu ketika kecil sering nih menggunakan ini sebelum beli obat di warung biasanya Ibu memakan ini daun jambu biji dengan garam. Alhamdulillah, cepat reda juga. Jadi tidak harus minum obat di warung atau ke dokter. Nah, selain dengan cara dimakan langsung, dikunyah langsung, daun jambu biji juga cara pemanfaatan lainnya yaitu dengan cara mencampur segenggam daun jambu biji dengan 2 gelas air. Kemudian direbus tuh sampai mendidih tentunya ya. Kemudian disaring, kemudian ambil airnya, ambil air saringannya itu ya, air yang sudah direbus tadi. Kemudian dituangkan di gelas tentunya. Nah, sudah itu rebusan daun jambu biji sudah dapat diminum. Kemudian berikutnya adalah, nah, pernahkah melihat tanaman ini? Tanaman ini biasanya merambat di pohon-pohon ya, atau bahkan di tembok rumah. Iya, ini adalah tanaman sirih ya. Tanaman sirih ini bisa kita manfaatkan daunnya sebagai tanaman obat. Karena daun sirih ini bermanfaat untuk antiseptik atau antibakteri. Lalu bagaimana cara pemanfaatannya? Yaitu dengan cara mencampur daun sirih dengan air, kemudian direbus, lalu disaring. Nah, air saringannya itu, air rebusan yang sudah disaring, sudah dapat digunakan. Biasanya orang-orang menggunakannya itu ada yang dengan cara diminum langsung, ada pula yang digunakan untuk mencuci bagian yang akan dibersihkan. Nah, anak-anak, karena daun sirih ini mempunyai manfaat untuk antiseptik, masa pandemi COVID-19 banyak orang yang berburu daun sirih untuk membuat hand sanitizer. Jadi,
daun sirih ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat hand sanitizer. Wah, luar biasa ya. Manfaat daun sirih ini bisa untuk melindungi kita dari kuman, dari virus. Lalu, bagaimana ya cara membuatnya? Lalu, bagaimana caranya kita membuat hand sanitizer dari daun sirih? Simak baik-baik ya. Nanti anak-anak bisa praktekkan sendiri di rumah cara membuat hand sanitizer dari daun sirih. Nah, nanti anak-anak menjadi punya hand sanitizer buatan sendiri ya. Jadi tidak harus beli di toko. Bagaimana cara pembuatannya? Yaitu dengan cara merebus daun sirih dengan kulit rambutan yang sudah dicuci bersih. Rebuslah kedua bahan tersebut selama 45 menit hingga 1 jam. Jika tidak memiliki kulit rambutan, kita bisa menggantinya loh. Kita bisa menggantinya dengan kulit manggis untuk direbus bersama daun sirih. Nah, air rebusannya akan menghasilkan ekstrak atau sari dari kedua bahan tersebut. Setelah air rebusan daun sirih dan kulit rambutan ataupun manggis telah dingin, tuangkanlah pada spray botol atau botol spray ya, karena botol semprot ini cocok untuk digunakan sebagai wadah hand sanitizer buatan sendiri. Nah, sebagai pelengkapnya untuk memberikan wangi yang khas dan kelembapan, tuangkanlah sedikit minyak zaitun. Wah, jadi deh hand sanitizer buatan sendiri berasal dari tanaman obat daun sirih. Nanti anak-anak bisa coba ya.